Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang kelima, yaitu penerimaan dan penolakan perubahan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputuang Gita Arjuna Putri dengan NIM 2202014493 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Fiora Mesya Dewi dengan NIM 2202014490. Adapun subbab yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama masalah perubahan, yang kedua penolakan perubahan, yang ketiga strategi mengatasi perubahan, yang keempat penyebab penolakan perubahan, yang kelima penerimaan terhadap perubahan, yang keenam alasan penerimaan perubahan, yang ketujuh alasan menolak perubahan, dan yang terakhir komunikasi dalam perubahan. Yang pertama ada masalah perubahan. Tidak banyak orang yang suka akan perubahan, namun walau begitu perubahan tidak bisa dihindarkan, harus dihadapi karena hakikatnya memang seperti itu. Maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Banyak hal yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan atau resistance to change. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif, karena justru karena adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Yang kedua ada penolakan perubahan. Penolakan terhadap manajemen perubahan adalah respons yang mungkin terjadi di dalam organisasi ketika anggota organisasi menolak atau resisten terhadap perubahan yang diimplementasikan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan ketidakpastian, perasaan tidak nyaman terhadap perubahan, ketidakpuasan dengan komunikasi atau pelaksanaan perubahan, atau kekhawatiran terkait dampak negatif terhadap pekerjaan atau kehidupan pribadi. Adapun faktor yang menyebabkan penolakan perubahan manajemen adalah yang pertama, perubahan yang terlalu cepat atau berlebihan. Jika perubahan diimplementasikan dengan terlalu cepat atau terlalu banyak dalam waktu yang singkat, karyawan mungkin merasa terbebani dan tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Yang kedua, kurangnya partisipasi dan keterlibatan. Jika karyawan merasa bahwa mereka tidak terlibat atau tidak diberdayakan dalam proses perubahan, mereka mungkin merasa bahwa kepentingan dan perspektif mereka diabaikan. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk atau tidak memadai tentang perubahan yang akan datang, alasan dibaliknya, manfaatnya, dan cara pelaksanaannya dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan penolakan. Yang keempat, perlawanan terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin memiliki resistensi terhadap perubahan karena mereka merasa nyaman dengan status quo atau khawatir tentang kehilangan keuntungan atau hak istimewa yang mereka miliki. Yang ketiga, strategi mengatasi penolakan. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Diupayakan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan memahami adanya perubahan tersebut, bagaimana bentuknya dan bagaimana dampak yang dapat timbul. Yang kedua, partisipasi. Kegiatan partisipasi akan meningkatkan pemahaman dan membantu perasaan pengendalian, mengurangi ketidakpastian sehingga akan membantu menciptakan dan mendorong perubahan tersebut. Yang ketiga, fasilitas dan bantuan. Berilah dorongan, bantuan, pelatihan, konseling, dan sumber-sumber daya kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut guna membantu mereka menyesuaikan diri terhadap tuntunan-tuntunan baru yang muncul. Yang keempat, negosiasi. Tawaran-tawaran untuk menyediakan insentif-insentif sebagai imbalan untuk persetujuan menerima perubahan. Taktik ini kadang dipergunakan untuk menghadapi pihak yang menentang dengan kuatnya. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi berarti mengatur dan secara selektif memanfaatkan informasi dan insentif-insentif yang terimplikasi guna memaksimalkan kemungkinan penerimaan. Kooptasi berarti mempengaruhi pihak-pihak yang menentang guna turut membantu perubahan yang direncanakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang keempat ada penyebab penolakan perubahan. Yang pertama, persepsi selektif. Manusia seringkali mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Andai kata perubahan terjadi, maka para individu cenderung memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana mereka akan mendapatkan pengaruh secara pribadi daripada
memandang gambaran lebih luas tentang perubahan tersebut bagi organisasi. Yang kedua ada kurangnya informasi. Manusia menentang perubahan karena tidak memiliki cukup banyak informasi tentang apa yang diekspektasi dari perubahan tersebut atau mengapa perubahan tersebut penting. Yang ketiga ada perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui. Individu menentang perubahan apabila mereka tidak memiliki kepastian tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Perasaan takut tentang kemungkinan terjadi kehilangan jabatan, status, atau kekuasaan yang sudah dimiliki. Yang keempat ada kebiasaan. Banyak orang mereferensikan kejadian-kejadian yang sudah biasa mereka hadapi, sekalipun hal tersebut tidak optimal. Yang kelima, penolakan terhadap pihak yang menginisiasi perubahan atau inisiator. Suatu perubahan yang terkesan tidak masuk akal atau penetapan waktunya yang cara mengimplementasikannya kurang menarik minat, maka akan muncul sikap penolakan dan rasa marah kepada pihak yang memulai perubahan tersebut. Yang kelima, penerimaan terhadap perubahan. Penerimaan manajemen perubahan di dalam organisasi adalah proses di mana anggota organisasi menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang diimplementasikan oleh manajemen. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan manajemen perubahan di dalam organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan adil. Dalam konteks manajemen perubahan, penting bagi para pemimpin untuk memimpin dengan adil dan bertanggung jawab dalam mengelola perubahan. Hal ini melibatkan memberi arahan yang jelas, mendengarkan masukan karyawan, memberikan dukungan yang diperlukan, dan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Penting untuk mengkomunikasikan alasan, tujuan, dan manfaat perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka akan membantu mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan oleh karyawan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan dapat menerima perubahan. Sebaliknya, budaya organisasi yang kaku dan resisten terhadap perubahan akan lebih sulit menerima perubahan baru. Yang keenam, ada alasan penerima perubahan. Penerima terhadap perubahan adalah kunci untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dengan sikap terbuka, fleksibilitas, dan dukungan yang tepat, individu dan kelompok dapat beradaptasi dan tumbuh dalam menghadapi perubahan yang ada. Yang pertama ada pentingnya penerimaan terhadap perubahan. Penerimaan terhadap perubahan sangat penting untuk beradaptasi dalam membantu individu dan kelompok yang menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Dengan pertumbuhan pribadi dapat mendorong pengembangan keterampilan dan kemampuan baru. Resilient dapat membangun ketahanan terhadap stres dan tantangan yang muncul dengan tahapan penerimaan perubahan. Yang kedua, penerimaan terhadap perubahan seringkali melibatkan beberapa tahap seperti kejutan, penolakan, eksplorasi, penerimaan, integrasi. Yang ketiga, ada strategi untuk meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Yang pertama, komunikasi terbuka, pendidikan dan pelatihan, fleksibilitas, dan dukungan emosional. Yang keempat, contoh penerimaan terhadap perubahan. Contoh penerimaan terhadap perubahan dapat dilihat dari berbagai konteks seperti perubahan organisasi, penerapan teknologi baru, dan perubahan budaya. Yang ketujuh, alasan menolak perubahan. Yang pertama ada kurangnya pemahaman. Penolakan muncul ketika individu gagal memahami perubahan dan implikasinya yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan. Yang kedua, persepsi negatif. Jika seorang percaya bahwa perubahan tidak masuk akal atau tidak memberikan manfaat, mereka cenderung menolak. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap ketidakpastian. Perubahan seringkali membawa ketidakpastian tentang masa depan sehingga individu lebih memilih kondisi yang ada daripada mencoba hal baru. Yang keempat, norma kelompok. Dalam konteks kelompok, norma yang ada dapat menghalangi individu untuk menerima perubahan meskipun mereka secara pribadi bersedia untuk berubah. Yang kedelapan, komunikasi dalam perubahan. Komunikasi dalam perubahan adalah proses yang dilakukan untuk membangun kesadaran
dan dukungan terhadap perubahan baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Komunikasi dalam perubahan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti memberikan informasi dan materi yang tepat waktu, menyediakan cara untuk berbagi umpan balik dan mengajukan pertanyaan. Yang ke-8 yaitu komunikasi dalam perubahan. Komunikasi dalam perubahan adalah proses yang dilakukan untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap perubahan baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Komunikasi dalam perubahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan informasi dan materi yang tepat waktu. Yang kedua, menyediakan cara untuk berbagi umpan balik dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menjelaskan alasan perubahan, bagaimana perubahan akan dilaksanakan dan bagaimana perubahan akan mengaruhi orang. Yang keempat, menangani nomor secara langsung. Yang kelima, memastikan bahwa manajer menjalankan kebijakan pintar terbuka bagi karyawan yang mungkin memiliki pertanyaan. Yang keenam, berbicara dengan pemasok, mitra atau pelanggan. Yang ketujuh, mendorong komunikasi dua arah atau umpan balik. Kesimpulan dari materi tersebut adalah perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Meskipun seringkali dihadapi dengan penolakan dari anggota organisasi, penolakan ini bersifat eksplisit maupun implisit dan berasal dari berbagai faktor seperti ketakutan akan ketidakpastian, kurangnya komunikasi, serta kenyamanan dengan status quo. Untuk mengatasi penolakan tersebut, manajemen perlu menerapkan strategi seperti pendidikan dan komunikasi yang efektif, partisipasi karyawan dalam proses perubahan, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang adil, dan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan perubahan. Dan kesuksesan manajemen perubahan tergantung pada kemampuan organisasi untuk membangun komunikasi yang baik, memberikan informasi yang jelas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari semua anggota. Dengan langkah-langkah yang tepat, perubahan dapat diterima dengan lebih baik dan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.